Harga sejumlah bahan pokok seperti beras naik di sejumlah daerah. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga beras mengalami kenaikan hingga 5 kali dalam sebulan. Bagi Anda penggemar wisata yang menguji adrenalin, wahana alam di kawasan wisata Lembah Purba Situgunung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat bisa menjadi pilihan. Pengunjung bisa menguji adrenalin dengan duduk di sebuah keranjang rotan yang menggantung di atas ketinggian. Halo, selamat siang saudara. Bagaimana kabarnya Anda siang hari ini? Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti keluarga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya mulai mengalami gangguan kesehatan. Kondisi itu dipicu kelelahan fisik dan tekanan mental selama menanti kepulangan orang tercinta yang belum juga ditemukan. Simak juga informasi banjir bandang menerjang Texas, Amerika Serikat. Sedikitnya 67 orang tewas dan 27 orang hilang. Bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Tili Reabella, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, banjir yang merendam permukiman warga di Kebon Pala, Jakarta Timur mulai surut. Sebagian warga mulai membersihkan rumah mereka. Permukiman warga di RW 5 Kebon Pala masih terendam banjir dengan ketinggian 60 cm saudara. Banjir mulai surut setelah lokasi ini terendam hingga 2 meter. Warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa banjir. Banjir di Kebon Pala terjadi sejak Sabtu malam akibat luapan Sungai Ciliwung ditambah curah hujan tinggi. Sebanyak 391 warga masih mengungsi di sejumlah titik di Kampung Melayu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi lokasi pengerukan kali irigasi di Cakung, Jakarta Timur. Dalam kunjungan itu, Pramono menyampaikan penyebab banjir yang terjadi di Jakarta. Dalam kunjungan itu, saudara, Pramono Anung menyampaikan Kali Cakung merupakan salah satu sumber banjir di Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta melakukan pengerukan di Kali Cakung sepanjang 5,3 km maksud kami saudara. Untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta, Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengerukan di kawasan pinggiran Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung juga menjelaskan penyebab banjir yang terjadi di Jakarta. Inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik. Banjir di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten berangsur surut sejak Senin pagi, saudara. Banjir yang sebelumnya merendam rumah warga, kini masih menggenangi jalan. Banjir dengan ketinggian 30 cm masih merendam jalan di Kampung Candulan, Petir, Cipondoh. Warga mulai membersihkan lumpur di rumah mereka yang sebelumnya juga terendam banjir. Banjir di lokasi ini terjadi setelah bendungan Polor tidak bisa menampung debit air. Bendungan berpotensi kembali meluap jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Sementara itu, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan cuaca ekstrim masih akan melanda di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jabodetabek. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut, cuaca ekstrim ini berdampak pada banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Perlu diwaspadai menurut rilis tersebut, meliputi sebagian besar Pulau Jawa, terutama Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Peringatan dini yang disampaikan BMKG ini terkonfirmasi dengan terjadinya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dalam beberapa hari terakhir. Pada gambar terlihat bahwa tanggal 5 Juli 2025, hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari, ini kategori lebat hingga sangat lebat, catat di wilayah Bogor, Mataram, ini maksudnya di Pulau Lombok ya, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Artinya tidak hanya di Jawa saja ya, ini berbagai wilayah di Indonesia. Hujan ekstrim tersebut berdampak pada banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Hujan lebat juga terjadi di wilayah Tangerang dan Jakarta Timur yang mengakibatkan genangan, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aktivitas masyarakat. Jadi itu tadi 5 Juli. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2025, hujan kembali terjadi secara luas di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan intensitas lebih dari 100 mm. Untuk mengetahui informasi terkini banjir yang melanda sejumlah wilayah Jabodetabek, kita langsung tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri dan juru kamera Andika Ahadiat di Kebonpala, Jakarta Timur, serta Eka Marlupi di Cipondoh, Tangerang. Kita akan ke Kebonpala terlebih dahulu, Saudara. Selamat siang, Jihan. Bagaimana kondisi terkini dari banjir siang ini dan upaya apa saja yang dilakukan agar air surut total? Ya, Bella dan juga saudara, untuk kondisi terkini di Kebonpala, tepatnya saya berada di RW 5. Ini ketinggian air sudah berangsur-angsur menurun begitu ya. Jika kemarin ini ketinggian air bisa mencapai 1,5 meter hingga 2 meter dikarenakan curah hujan yang tinggi, hari ini sudah berangsur menurun hingga di angka 50 cm. Yang mana sejam yang lalu ketinggian air atau debit air ini sekitar 60 cm, dan dalam waktu kurang lebih 1 jam saja air sudah turun kembali begitu ya, sekitar 10 cm atau di 50 cm. Dan memang kondisinya saat ini warga sedang melakukan giat untuk bersih-bersih di rumah mereka dan juga di wilayah jalanan depan rumah mereka, yang mana warga ini giat membersihkan rumahnya daripada lumpur yang kemudian masih menggenang di perkarangan rumah mereka. Dan seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya ini dibantu juga oleh sejumlah anggota ataupun pihak kepolisian yang turut membantu warga untuk membersihkan rumah mereka dan juga wilayah perkarangan rumah mereka. Nah, memang kalau di Kebonpala sendiri ini ada sejumlah RW yang terdampak, yakni ada 4 RW di mana ada dari RW 4, 5, 7 dan juga 8 yang kemudian tergenang sejak kemarin begitu ya, dikarenakan curah hujan yang tinggi. Namun memang untuk hari ini dikarenakan curah hujan sudah menurun, bahkan sudah cenderung cerah begitu ya, tidak adanya turun hujan. Sekarang memang sedang proses air untuk ataupun penyurutan air begitu ya. Nah, tetapi dengan pantauan kami di sini, kami belum melihat adanya mungkin pompa air untuk menyedot air sisa banjir. Namun memang untuk kemarin ini memang sudah disiagakan sejumlah pompa air untuk kemudian menyedot sisa-sisa air banjir yang masih terjebak di pekarangan rumah warga. Bella.
Lalu kalau kita lihat kan di belakang sejumlah anggota kepolisian juga masih membantu warga untuk bersih-bersih. Nah, aktivitas warga saat ini seperti apa di sana, Yan? Ya, Bella dan juga saudara, kalau kita berbicara terkait aktivitas warga, ini masih dalam proses kemudian membersihkan rumahnya dan juga kemudian menata ulang barang-barang ke tempatnya semula untuk ditaruh kembali di rumahnya. Namun memang kalau kita berbicara terkait warga, masih ada yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian seperti di SD terdekat yakni SDN 01 dan juga 02 Kampung Melayu dan juga masjid setempat. Yang mana ini informasinya tadi sekitar 2 jam yang lalu ini masih ada sekitar 391 jiwa ataupun warga yang masih kemudian mengungsi di SD maupun masjid setempat. Dan kalau kami lihat di sini sudah ada sejumlah bantuan yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah begitu ya, seperti ada sejumlah air minum, lalu ada sejumlah konsumsi ataupun makanan yang kemudian dihantarkan ke rumah-rumah warga. Namun untuk bantuan-bantuan lain ini memang informasinya sudah ditaruh ataupun dialokasikan ke sejumlah posko pengungsian terdekat yakni di SDN 01, 02 dan juga masjid setempat. Begitu Bella. Baik, kalau menurut informasi yang diberikan oleh Jihan di Kebon Pala memang sudah berangsur surut dan warga serta para aparat juga sudah mulai bersih-bersih begitu ya di sana. Kita akan ke Cipondo Tangerang, ada Eka di sana. Eka, kalau di Cipondo banjir siang ini sudah berangsur surut atau ada tanda-tanda kenaikan kembali? Ya, baik Bella, bisa kami sampaikan di mana pagi tadi banjir memang masih menggenangi untuk akses jalan warga. Namun jelang siang ini ketinggian air sendiri sudah mulai surut. Yang tadinya 30 cm untuk saat ini kisaran 15 cm. Dan untuk banjir juga sudah tidak lagi memasuki pemukiman atau rumah warga seperti itu. Baik, kalau tadi di Kebon Pala, Eka, ada warga yang masih mengungsi, ada 300-an orang. Kalau di Cipondo sendiri seperti apa? Apakah masih ada warga yang mengungsi atau mereka bertahan di rumahnya masing-masing? Ya, baik. Bisa kami jelaskan juga di mana ada sebagian warga yang memang mengungsi itu karena untuk tempat tinggalnya sendiri hanya memiliki lantai dasar. Namun untuk warga yang memiliki 2 lantai lebih memilih bertahan di rumahnya masing-masing seperti itu Bella. Lalu Eka, apakah warga setempat terutama untuk yang bertahan di rumah kan ada antisipasi seperti itu ya? Karena kita tidak tahu apakah dalam beberapa hari ke depan juga hujan akan semakin intensitasnya lebih tinggi atau seperti apa di sana? Iya, di sini juga untuk warga masih bertahan dan mengkhawatirkan bila mana hujan tiba, tampungan di Bendungan Kolar itu air tidak dapat menampung seperti itu Bella, maka khawatir akan terjadi banjir kembali di pemukiman ini seperti itu. Baik, kita akan sama-sama menantikan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terutama ya terkait dengan penanganan banjir yang mungkin saja ke depannya akan terus ada. Terima kasih Eka Marlupi dari Cipondo Tangerang, sebelumnya ada Jihan Jufri dan Andika Hadiat dari Kebon Pala Jakarta. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati teman-teman. Informasi usai jeda saudara, 2 bangunan pabrik sepatu di Ngawi, Jawa Timur ludes terbakar. Besarnya kobaran api sulit dipadamkan. Juga ada informasi polisi menangkap pelaku pembunuhan notaris perempuan yang jasadnya ditemukan di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku merupakan sopir korban. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang.